Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Rizik Syihab dinasehati oleh Kiai Pribumi, ya teman-teman. Kita nanti melihat cuplikan sedikit pernyataan dari Habib Rizik Syihab tentang sejarah bangsa Indonesia dan para Habib, teman-teman. Mohon disimak sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, nggak perlu banyak bicara, kita ke videonya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya. Sudah, mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar! Kurang ajar! Biasa Habib Rizik seperti ini memang bahasannya. Habaib dan ulama-ulama Betawi, jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir, takbir, takbir. Tahu-tahu ada kunyuk. Ada kunyuk katanya. Habib Utsman bin Yahya, antek Belanda. Antek Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmira, jangan melupakan sejarah, karena sejarah. Oke, ini daripada Kiai Abdul Khalid Madura, teman-teman ya. Seorang bernegara dan berbangsa. Oleh sebab itu, menanggapi pernyataan Habib ini, kami ingin menjelaskan melalui sejarah yang tercatat dari ahli sejarah yang dicatat di Indonesia, yang merupakan catatan sejarah ini sebuah bukti otentik, bukti kebenaran yang valid, yang absolut, walaupun kenyataannya Allahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal. Yang pertama, berdirinya himpunan imigran Arab Yaman dalam wadah Rabithah Alawiyah yang terjadi pada tanggal 27 September 1928 Masehi, yang telah disahkan oleh pejabat Belanda melalui Detterland GR Airbrink, karena melalui jasa Habib Utsman bin Yahya terbentuklah dan disahkanlah oleh Belanda, yang saat itu diketuai oleh Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab dan Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Itu terjadi setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus pada masa itu para tokoh dari organisasi Rabithah Alawiyah ini meminta kepada Belanda agar mereka diberi gelar Sayyid hingga jadi As-Sayyid Al-Habib. Namun Belanda tidak memberi izin di saat itu. Permohonan itu terus diajukan sampai pada tahun 1931 baru Belanda mengizinkan, sehingga Habib-Habib ini bergelar As-Sayyid dan Al-Habib. Begitu. Oke. Nah, setelah diizinkan pada 10 Maret 1932, Rabithah Alawiyah mendirikan Maktab Daimi. Maktab Daimi ini dipimpin oleh Habib Ali bin Ja'far As-Segaf dari tahun 1932 sampai 1957. Dan organisasi Rabithah Alawiyah ini tidak pernah terjadi konflik dengan keputusan yang ditetuskan oleh Belanda sampai kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah yang nyata. Terus yang kedua, NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 31 Januari tahun 1926 melalui rapat koordinasi dan seizin ulama se-Jawa Madura. Perlu diingat, di sini tidak ada sejarah yang menyebutkan atas izin seorang Habib. Itu bohong. Sebab para habaib itu punya organisasi sendiri, yaitu Rabithah Alawiyah. Terbentuknya organisasi NU ini banyak sebabnya. Di antara sebabnya adalah pada tahun 1925 Belanda telah memutuskan untuk melarang seseorang guru mengajar ilmu agama dan Al-Quran tanpa seizin Belanda.
Oleh sebab itu sebelum terbentuknya organisasi NU ini ada organisasi namanya Nahdlatul Wathon. Mungkin Ada penjelasan organisasi tentang NU, teman-teman, namanya ya. Nahdlatul Afkar. Sejarah Ada NU. organisasi yang namanya Nahdlatul Tujjar yang terlibat di antaranya di dalamnya itu termasuk orang-orang Al-Irsyad di waktu itu. Setelah keputusan Belanda itu, maka organisasi yang terbentuk yang didirikan oleh Kiai Hasbullah ini, Nahdlatul Wathon, juga Nahdlatul Afkar yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, juga Nahdlatul Tujjar, maka terkumpullah masyarakat menolak peraturan Belanda 1955 yang melarang orang mengajar Al-Quran dan agama tanpa seizin Belanda itu. Berkumpullah masyarakat tidak terima kepada keputusan Belanda, mulai dari orang Jawa, Sumatera, bahkan sampai Aceh. Terlibat di sana orang Madura. Oke. Setelah itu Belanda mempertimbangkan dan mencabutnya. Dah organisasi ini agar tidak sampai gubar, maka Kiai Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama, dari Nahdlatul Tujjar, dari Nahdlatul Oke, Afkar, Nahdlatul Wathon, dibentuk satu wadah Nahdlatul Ulama dengan izin Syekhona Khalil yang dibawa ceritanya oleh Ki As'ad terus itu. Baru dibentuklah organisasi NU itu pada tahun 1926 begitu. Terus karena NU ini eksis dan dianggap oleh Belanda bahaya karena selalu mengkritik keputusan Belanda, maka pada tahun 1930 Belanda mengesahkan organisasi NU sebagai organisasi legal. Itu pada tahun 1930. NU itu sudah berdiri tahun 1926 begitu. Di tahun 1930 Belanda ingin membujuk NU, dilegalkanlah NU itu oleh Belanda, dan Jadi berpecah sejarah seperti ini, teman-teman, 31 dibujuk lagi Kiai Hasyim Asy'ari, dipinta untuk menjadi mufti Belanda dengan gaji 90 golden. Kiai Hasyim Asy'ari menolak sehingga terus sampai terjadinya penahanan. Okey. Yang ketiga, perbedaan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari mau diangkat mufti Belanda, gak mau. Mau digaji 90 golden, gak mau. Mau terusan melawan penjajah Belanda. Kebijakan Belanda terus dilawan sehingga keluar resolusi jihad. Itu kalau Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau Habib Utsman bin Yahya, ini saya membaca fakta sejarah. Dia satu mau menjadi mufti Batavia, mufti Belanda. Terus mau mendapatkan gaji yang digaji 100 golden. Itu catatan sejarahnya ada. Terus mendukung Belanda, bahkan memusuhi banyak ulama yang sufi sehingga sering bersurat-suratan dengan Ratu Helmina, Ratu Belanda. Maka sebab surat-suratan itulah hingga terjadi geger Cilegon tahun 1888. Dan kabar ini telah dibuktikan di dalam Minhajul Istiqomah karya beliau. Terus bedanya lagi, Habib Utsman bin Yahya ini bersurat-suratan dengan Ratu Helmina Belanda, mendoakannya di hari ulang tahunnya, mendoakannya dengan doa yang bahasa Arab yang diterjemahkan oleh orang-orang Belanda, dan ini pun dimuat di surat kabar Belanda, di televisi Belanda, juga di Indonesia sebelum terjadinya polemik nasab ini. Ulama begitu banyaknya yang kita ingat
Barang siapa yang menghidup-hidupkan ingatan terhadap orang alim, wajib baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wajib baginya untuk mendapatkan surga. Sehingga kehadiran kita pada kesempatan ini yang kita dapatkan antara lain, Bapak dan Ibu sekalian, kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita insya Allah telah akan mendapatkan surganya Allah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul maghfirah, man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Untuk saya banyak sekali hikmahnya, luar biasa. Saya ketemu dengan Rois Am. Beliau adalah bersama-sama saya berjuang. Saya ketua PCNU Surabaya dan beliau adalah wakil Rois Am, di mana Rois Amnya adalah Kiai Muhammad Nur dari Beranjangan. Roisnya Kiai Muhammad Nur dari Beranjangan. Saya ketemu dengan Kiai Farhan, beliau teman saya kurang lebih 40 tahun yang lalu. Saya bertemu dan melihat Gus Fahmi, beliau adalah teman saya, tidak tahu 30 tahun yang lalu barangkali, sering ketemu di Malang. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya bercerita, Bapak dan Ibu sekalian. Lama saya diminta oleh banyak orang untuk mengusulkan abah saya dijadikan pahlawan nasional. Kira-kira mungkin barangkali 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya tidak pernah menanggapi ajakan itu, sebab saya mesti menjawab ini perlu istikharah dulu, karena apakah abah saya berkenan untuk dijadikan pahlawan nasional. Tetapi pada suatu saat bulan Maret 2023, saya kebetulan mau mendatangi pengajian di Cirebon. Saya kepingin mampir ke desa tempat saya dibesarkan, Lewi Munding. Ketika saya mampir ke sana, saya didatangi oleh kepala dinas sosial. Kemudian beliau menyampaikan, saya minta izin untuk mengusulkan abahnya menjadi pahlawan nasional. Saya terkejut. Ya, saya bilang, ya monggo, enggak apa-apa kalau saya sudah lama berpikir itu, dan jawaban saya perlu istikharah dulu. Sekarang panjenengan yang datang, saya pikir itu adalah jawaban dari istikharah. Kemudian saya pulang ke Surabaya, saya jawab, insya Allah saya mungkin membuat panitia kecil, Bapak dan Ibu sekalian, nanti untuk membantu panjenengan kepala dinas sosial. Tetapi beberapa hari kemudian saya didatangi justru ke Pacet untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar berkaitan dengan abah saya. Saya tidak mengerti, ya, dan kemudian saya datang begitu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian seminar pertama, tetapi ketika seminar itu diselenggarakan, ada seorang wakil ketua MPR hadir dalam seminar itu, Bapak dan Ibu sekalian, dan beliau memberikan sambutan. Saya harus hadir karena dulu Kiai Haji Abdul Halim pernah menjadi anggota MPRS, maka saya harus hadir dan bahkan saya harus membuka seminar ini secara kebetulan, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, prosesnya tidak lama, hanya 7 bulan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mohon maaf, sumbernya luar biasa. Ketika itu diusulkan, itu tidak ada referensinya, tidak ada. Ada hanya sebuah buku yang dikarang oleh abah saya. Tetapi kemudian saya datang ke Gresik, ke dalamnya Kiai Hisni. Beliau adalah cucu Kiai Burhan. Kiai Burhan adalah pendiri Nahdlatul Ulama, bendahara pertama Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian, saya dapatkan referensi di sini, saya mencari lagi referensi di Tebuireng, dan kemudian di tempat-tempat yang lain. Subhanallah, hanya 7 bulan. Ketika saya mengerjakan itu, banyak yang memotivasi. Mungkin panjenengan ya biasa-biasa saja, tetapi kalau kemudian berhasil, maka akan bermanfaat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama dan para nahdiyin ini. Dan oleh karena itu saya bermotivasi sekali untuk menyelesaikan, dan sumbernya terus bermunculan. Alhamdulillah, memang ternyata setelah abah saya ditetapkan, banyak yang termotivasi untuk mengurusi itu. Kiai Abbas Puntet kita berikan referensi,
Kita mohon mereka hadir ke Gresik sini. Kiai Asnawi Kudus juga tengah diproses dan konon namanya sudah masuk di Kementerian Sosial. Kiai Abbas, Kiai Asnawi Kudus, kemudian Kiai Ulama itu Ahmad Siddiq, ini teman-teman ya, dan subhanallah Bapak dan ada Ibu sepuluh sekalian, tenang, memang lemah lembut gitu loh. Bapak Cara dan Ibu penyampaiannya. sekalian prosesnya harus berkarismatik gitu dibantu. Bang. Jadi kalau misalnya Bener-bener dengan yang etika, dari Gresik akhlak, masuk sopan Kiai santun. Burhan, maka harus dibantu oleh PCNU-nya untuk bagaimana digali informasinya, dicarikan sumber-sumber primernya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka banyak sekali mestinya Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang harus mari kita upayakan bersama. Di sini ada Gus Saiful, mbahnya beliau adalah muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Ridwan Abdullah. Di Surabaya ada Kiai Mas Alwi, di Surabaya ada Hasan Gipo, dan seterusnya dan seterusnya. Ini insya Allah akan mudah terproses ketika ditangani oleh kelembagaan, karena di antara yang dibutuhkan dalam pemrosesan itu juga adalah pembiayaan. Ketika Kiai Abbas Buntet sedang diupayakan, kesulitannya adalah penyatuan karena keluarga baru. Di antara kesulitannya juga adalah pendanaan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya sebisa-bisanya ketika menemukan yang demikian untuk ikut serta membantu. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, mereka para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama adalah mereka yang telah begitu gigih berjuang untuk kemerdekaan Nahdlatul Ulama. Ada dialog ketika abah saya menuliskan surat undangan untuk para ulama bersama-sama dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ketika surat undangan itu ditulis, ada yang sempat terlupakan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan abah saya mengingatkan, Kiai, apa di dalamnya tidak mengandung Indonesia merdeka? Maka jawaban Kiai Abdul Wahab Hasbullah, tentu itu yang paling utama. Artinya NU didirikan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan gentar sekali para penjajah. Maka dengan berdirinya Nahdlatul Ulama akan pasti merdeka terjadi, karena di sana sini. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia pernyataan dari Habib Rizik, yang mana sejarah, cuplikan sedikit sejarah bangsa Indonesia, terutama Habib ini teman-teman yang datang ke Indonesia ini punya tugas, yaitu ya untuk membantu warga Indonesia supaya merdeka ya teman-teman. Dan tadi ada juga Kiai Pribumi ya, Kiai Pribumi yang mana menyatakan bahwa ya apa namanya berpendapat statement seperti itu teman-teman, tentang ya intinya hati-hati, katanya ada pembelokan sejarah. Cuman ya kita mah berhusnuzon aja teman-teman, ya yang kira-kiranya ini ya udah kita ya ikuti ya teman-teman. Semuanya baik, semuanya sama-sama berjuang di jalan Allah, dan semuanya apa namanya ya intinya semuanya sama-sama menyebarkan agama Islam untuk ya masyarakat Indonesia, terutama supaya kita bisa mengenal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan kepada guru-guru kita, para teman-teman kita, semoga beliau panjang umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu panjang umur ya teman-teman, supaya kita bisa beribadah lebih lama lagi ya teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu dia video kali ini, mohon diambil yang baiknya aja ya, yang buruknya dibuang ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena ya bapak-bapak, ibu-ibu bisa menilai ya. Oke, itu video kali ini, semoga bermanfaat, menambah wawasan juga. Terima kasih, dan ingat ambil yang baik ya teman-teman. Kita banyak dosa dan semoga kita diampuni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.